Yang membuat Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu semakin marah adalah karena melihat kabut abu-abu yang membuatnya sulit ditangkap. Yao Yue Kong hanya mencibir dengan dingin. Tersembunyi, kan? Apakah gajah bodoh yang kamu bawa ini bisa melakukan tipuanmu? Saat ini, Kaisar Dewa Gajah Emas masih tenggelam ke dalam cermin hati. Ia tahu bahwa kedua temannya membantunya untuk melarikan diri. Tetapi Kaisar Dewa Gajah Emas di belakangnya mengejarnya. Ketika Demon Yue Kong melihat ini, dia tiba-tiba menangkap pedang bundar bulan darah yang dikembalikan Veida. Detik berikutnya, iblis brutal itu mungkin membuat seluruh lengannya tampak rambut berdarah, seperti binatang buas. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan langit. Hancurkan tanah. Ledakan. Tanda seru. Putaran bulan darah pecah ke langit. Kekuatan pedang bundar bulan darah. Jubah abu-abu yang telah dipelajari oleh Kaisar Pedang Yan Yu. Kuncinya adalah bahwa pukulan ini ditujukan pada Dewa Kaisar Gajah. Jika mereka mendukung saudara sekte yang sama, blok ini akan diblokir. Tetapi mereka dan Kaisar Shen Xiang, tampaknya mereka tidak memiliki persahabatan. Dia bisa menahannya. Kulit kepala besar ini kasar dan berdaging, dan ada baju besi gading untuk pertahanan diri. Itulah yang saya katakan. Tetapi jeritan Kaisar Gajah Dewa benar-benar cukup menyenangkan. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu benar-benar tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dan dia tidak menyangka bahwa ketika dia memprovokasi dirinya sendiri, pisau pencuri akan mengejarnya. Tanda seru. Untungnya, jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tahu bahwa mereka tampaknya malu. Tetapi kecepatan pembangkit tenaga listrik kerajaan tidak pernah melemah. Dengan kecepatan mereka, bidang bintang terbang dalam sekejap mata. Meski wilayah suku Ujin sangat luas, namun tidak jauh dari pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar. Selama mereka bergabung dengan puluhan juta pasukan, apakah untuk melindungi diri mereka sendiri atau untuk melindungi klan Wujin tergantung pada pilihan pisau pencuri ini. Terlebih lagi, meski tujuan mereka belum tercapai, tujuan mereka sudah tercapai. Kedua kaisar dan pisau pencuri ini yang bahkan bukan seorang kaisar, tetapi sudah bisa menamparkan wajahnya, bergegas ke klan Wujin karena mereka. Dengan cara ini, apakah itu Tianhe atau Zhen Moguan, mereka siap untuk menang. Bunga teratai hitam bermekaran di telapak tangan, secara paksa bersaing dengan cahaya bintang yang berdiri dengan bangga di langit, membuka jalan yang dilemparkan oleh kegelapan bagi mereka. Saat Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu berpikir seperti ini, senyum menyeringai perlahan-lahan muncul di sudut mulutnya, dan berbicara tentang itu, saudara muda Yuan Tian belum mengambil tindakan apapun sampai sekarang. Dalam pertempuran ini, anti pencuri ini benar-benar mengira mereka bisa berbalik jika mereka mendapat sedikit lebih murah. Sepanjang jalan, cahaya pedang Qin Yi Chen yang ditebas oleh jubah abu-abu yang dapat diabaikan oleh Kaisar Pedang Yan Yu. Tetapi untuk bidang bintang yang terbang, setiap sinar cahaya pedang cukup untuk menghancurkan bintang. Kezen juga dapat dianggap telah menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dia terus mencegat lampu pedang itu. Tetapi dia juga tertunda karena ini. Medan bintang garis depan suku Ujin semakin dekat. Tepatnya perbatasan suku Ujin belum tiba. Namun gempuran 30 juta pasukan sudah cukup untuk membuat suku Ujin kehilangan wilayah kekuasaannya. Wu Qitian tahu bahwa tidak masuk akal untuk berjuang keras. Belum lagi di antara 30 juta tentara, tidak ada kekurangan raksasa kaisar seperti Wei Yuanxiang, yang dapat bersaing dengannya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menukar ruang dengan waktu, dan wilayah itu dapat diperoleh kembali setelah hilang. Tetapi jika bawahannya benar-benar mati, maka klan Wujin akan menjadi kota kosong dan dijarah. 30 juta tentara tidak perlu seberani angkatan laut pengadilan surgawi, cukup pertahankan formasi tentara, dan setiap batang dupa, mengorbankan kekuatan magis, yaitu 30 juta kekuatan magis. Awalnya, selama ada roh kaisar di klan kaisar, tidak mungkin berada dalam pengepungan seperti itu. Tetapi Wu Tian sekarang tidak memiliki dukungan sama sekali, bahkan tanpa bala bantuan. Patriark, ayo kembali. Jika kamu mundur, itu akan menjadi medan bintang ke-20. Ada orang-orang kuat dari marga Wujin yang tidak tahan lagi. Itulah tanah tempat mereka dibesarkan, dan bintang-bintang itu adalah kota asal marga mereka. Bagaimana wudutnya bisa menanggungnya? Setiap jengkal gunung dan sungai, setiap jengkal darah, tidak mudah bagi suku Wujinnya untuk membuat bisnis keluarga seperti itu. Setiap bidang bintang diciptakan oleh nenek moyang dengan segenap kehidupannya. Namun, dia hanya bisa menyeretnya sekarang. Belilah waktu untuk Tianxing dan mereka, dan belilah waktu untuk pasukan Tianhe. Tetapi sampai saat ini, bahkan Wu Tian sendiri memiliki keraguan. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak bisa memegangnya dulu, atau Tianxing tidak bisa menahannya dulu. Dia menghadapi pasukan 30 juta, dan Tianxing menghadapi seorang kaisar yang kuat. Selain itu, Wu Tian tahu betul bahwa kali ini pembangkit tenaga listrik kerajaan bukanlah pertarungan, tetapi pertarungan untuk hidup. Apakah itu gengsi kaisar, atau tentara kaisar Daofa kaisar? Mereka semua berbahaya sampai ekstrim, tidak akan ada sedikit keberuntungan. Bahkan secara diam-diam para wudut menghitung bahwa setelah sekian lama, ia harus dibunuh setidaknya 3 kali, bukan? Patriark, serangan nyasar ini sepertinya telah mundur.
Mungkinkah saudara-saudara Wen Tianguan telah kembali? Begitu dia mengatakan ini, Wu Dutian tidak bisa membantu tetapi merasa segar. Kekuatan magisnya berubah menjadi burung gagak emas, melonjak ke langit, menghadap ke segala arah, wawasan tentang pergerakan 30 juta tentara. Benar saja, pasukan koalisi kekaisaran yang tadinya agresif dan dibakar serta dijarah kini mundur. Meski mundur secara tertib tanpa ada niat untuk mundur. Tetapi bagi para wudut, adalah hal yang luar biasa bagi orang-orang ini untuk mundur sekarang. Pasti saudara-saudara Wen Tianguan yang telah membunuh di sini. Erlang, telan semua dewa dan buah-buahan untukku. Bersiaplah untuk melakukan serangan balik. Wu Dutian sendiri memiliki darah. Tetapi segera, darah ini berubah menjadi keputusasaan yang tak terbatas oleh kegelapan yang melonjak di belakangnya. Tuan, Kaisar ini datang untuk mendukungmu. Ini adalah teriakan Kaisar Pedang Yanyu, jubah abu-abu. Dia masih sangat ganas dan gigih, seolah dia ingin menghancurkan Gunung Ujin dengan satu pisau. Cepat aktifkan susunan teleportasi. Selamat datang adikku untuk datang. Jubah abu-abu Kaisar Sabre Yanyu memiliki suara yang ganas, dan kegelapan menutupi semua yang dia lewati. Saya tidak tahu. Saya pikir dia telah memecahkan Qin Yichen. Dia datang dan bertarung bola-balik dengan 30 juta tentara untuk sepenuhnya menghapus keluar dari perlawanan suku Ujin. Bunuh. Wu Dutian tidak tahu yang sebenarnya, tetapi dia mendengar teriakan keras ini, dan pemandangan burung gagak emas yang dia lihat dengan kekuatan sucinya membuat wajahnya sangat pucat. Rerumputan tembok itu telah dicabut, tetapi bukan karena dukungan Wen Tianguan telah tiba, melainkan untuk menyambut kedatangan Yuan Tiandi. Yang mulia, apakah kita benar-benar tidak akan pergi ke Tianhe? Mungkin ada kesempatan untuk membunuh putra Baize. Di luar aula langit surgawi, cahaya berkedip-kedip, dan jubah Kaisar Yuan Tian ditambahkan ke tubuhnya, penuh dengan kekuatan dahsyat. Hanya dengan satu langkah, dia bisa menjadi sangat agung dan menunjukkan bahwa dia adalah penguasa surga Kaisar. Fan Yujun masih memikirkannya. Sebenarnya, tidak masalah kemana dia pergi, tapi situasi di Tianhe benar-benar tidak terlalu baik. Namun, Kaisar Yuan Tian tersenyum acuh tak acuh. Putra Baize tidak mudah dibunuh. Jika Anda dan saya bergandengan tangan dengan orang lain, secara alami akan seperti menyembelih ayam dan anjing. Di sisi Tianhe, paling banter, itu hanya generasi Ke Tiangxuan, dan Anda dan saya pergi membantu para senior untuk membunuh Kaisar. Dan pisau pencuri yang Anda pikirkan setiap hari, untuk dihancurkan. Separuh terakhir kalimat, biarkan mata permaisuri berbinar. Ya, tidak masalah kemana dia pergi. Tapi selama dia bisa menginjak pisau pencuri sampai mati, pergi ke klan Ujin, itu terlihat bagus.